Pernah saya katakan terdahulu bahwa ini kawin paksa. Kawin paksa ini kemungkinan besar bukan hanya cerai, tapi belum kawin beneran itu sudah bisa cerai, ambiar, pisah. Digoyang perpecahan, tercium para bohir tak yakin Anies menang 2024, manuver Surya Paloh untuk mengakhiri pencapresan Anies Baswedan, hianati Demokrat dan PKS, soal cawapres Anies, modar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel media 45. Ini yang kemudian menurut beberapa survei, termasuk survei yang kita lakukan, bahkan survei Litbang Kompas yang terbaru, Anies itu bukan hanya turun, tapi makin kempes perolehan suaranya, kembali di posisi ketiga dan di bawah jauh dari Prabowo Subianto, yang posisinya run up. Kalau yang utama tetap Ganjar Pranowo, karena tidak ada jenis kelamin politik yang kemudian dilihat menjadi pembeda dari Anies, Pak. Kan itu yang sebenarnya fashion politiknya harus mulai ditunjukkan kepada Anies. Ya. Sudah terbukti kan, masalah cawapres saja menjadi udek kan nggak karu-karuan. Nasdem merasa pengen cari dari luar, PKS pengen Kang Aher maju, Demokrat sudah pasti ketua umumnya, cawapresnya AHY disodorkan menjadi cawapresnya Anies. Ini penuh dengan dinamika yang mungkin ini punya potensi kuat untuk ambiar. Pegiat media sosial Rini Budoyo berbicara mengenai manuver Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk mengakhiri membubarkan Koalisi Perubahan dan mengakhiri pencapresan Anies Baswedan. Manuver tersebut yaitu dengan Surya Paloh yang ngotot untuk menjadikan putri kedua mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid, sebagai cawapres Anies Baswedan. Pengusungan Yeni Wahid akan membuat Nasdem mempunyai legitimasi kuat dan tampak serius membuat Anies terpilih di Pilpres 2024, namun berpotensi membuat PKS dan Demokrat hengkang. Publik bahkan sudah memprediksi Anies akan gagal maju Pilpres 2024, namun bukan karena Jokowi, tapi dari pihak internal dalam Koalisi Perubahan, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Jadi bukan karena adanya penjagalan politik, tapi adanya ketidaksinkronan antara Nasdem dan ketua partai koalisi lainnya, yakni Demokrat dan PKS. Meskipun Anies bisa menang jika mengusung Yeni Wahid sebagai cawapresnya, tapi resiko yang harus diambil hilangnya Demokrat dan PKS dari Koalisi Perubahan. Dan jika itu terjadi, maka Anies akan gagal maju sebagai capres karena tidak memenuhi presidensial threshold 20%. Memang kalau diperhatikan, ketiga partai tersebut mengusung Anies rupanya ada udang di balik bakwan. Nasdem ingin mendapatkan kotel efek serta suara dari pendukung Anies. Partai Demokrat ingin AHY jadi cawapres Anies, sedangkan PKS ingin Aher yang mendampingi Anies. Namun PKS gak terlalu ngotot memaksakan kehendak. Mereka sadar diri kalau partainya bukanlah partai yang besar, serta Aher tidak punya logistik dan elektabilitas yang cukup, sehingga tidak sampai berkonflik dengan Nasdem maupun Partai Demokrat. Justru Partai Demokrat yang maksa banget AHY harus jadi cawapres Anies. Padahal partai nyaris kurem. Selain itu, diperparah dengan pernyataan Anies Baswedan yang menyebut bahwa Partai Demokrat dan PKS sama sekali belum keluar duit sejak deklarasi hingga safari ke 70 daerah di Indonesia. Anies Baswedan mengaku Demokrat dan PKS belum keluar duit, termasuk membiayai safari politiknya. Hal ini diungkap oleh Anies Baswedan sendiri, yaitu saat wawancara dengan editor-in-chief di IDN Times, Uni Lubis. Di sini, sepertinya Anies ingin membocorkan isi dapur Koalisi Perubahan yang sedang mengusungnya. Anies mengisyaratkan bahwa kondisi Koalisi Perubahan untuk Persatuan sedang tidak baik-baik saja. Carut-marutnya koalisi ini semakin jelas terlihat ketika AHY beserta para elit Demokrat yang lain terus mendesak Anies untuk segera mengumumkan namanya sebagai cawapresnya. Tapi mungkin baik Anies maupun Partai Nasdem menganggap kuantitas maupun kualitas dari AHY belum bisa diandalkan untuk mendampingi Anies Baswedan.
Nasdem menganggap ada tokoh-tokoh lain yang dirasa lebih pantas disandingkan dengan Anies ketimbang AHY. Seperti contohnya Hovifah Indar Parawansa yang sudah dilirik oleh Nasdem sejak lama dan juga Yeni Wahid. AHY dianggap tidak punya rekam jejak yang mumpuni, apalagi AHY juga pernah gagal pada Pilkada DKI 2017. Sedangkan Hovifah dan Yeni Wahid diyakini oleh elit Nasdem sebagai sosok yang punya kans besar dari salah satu ormas terbesar di Indonesia. Di sini terlihat jelas baku hantam di kubu Koalisi Perubahan. Semakin hari semakin masif terjadi. Dan pertanyaannya, bagaimana bisa orang yang tergabung dalam Koalisi Perubahan akan mengatur atau memimpin sebuah negara besar seperti Indonesia? Wong mengatur koalisinya saja mereka sering ribut sendiri. Dan bila hal ini dipaksakan, bila mereka sampai menang, maka tidak menutup kemungkinan ke depan Indonesia bukannya makin maju, malah akan makin suram. Bagaimana kalau menurut Anda? Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Di semua lembaga survei, suara Nasdem itu konsisten turun. Bukannya untung malah buntung, Anies tak lagi lakukan safari politik. Kantong oligarki lagi kering. Anies tak laku dijual. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Meski sayangnya, Nasdem juga pinter. Dia nggak mau tuh dijadikan sapi perah oleh Demokrat dan PKS. Yang dilakukan Nasdem hanya mengeluarkan biaya-biaya safari politik yang menguntungkan elektabilitas partainya saja tanpa pernah melibatkan Demokrat dan PKS. Tapi ternyata kawan, roadshow itu tidak menaikkan elektabilitas Anies Baswedan. Apalah artinya menang jadi capres atau cawapres tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu, termasuk Nasdem sendiri. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya gitu ke depan tahun 2024 nanti. Dan yang menarik buat saya, dua dari partai pengusung Anies Baswedan yaitu Demokrat dan PKS adalah partai oposisi yang selama 2 periode tidak mendapatkan jabatan apapun di kabinet. Jadi bisa dibilang dalam sisi finansial itu mereka sedang kekeringan. Nasdem yang selama ini ada di posisi pemerintahan mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung. Maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Atau malah kita bareng-bareng meyakini nih, Anies saat ini bisa jadi sedang belajar jadi budak oligarki itu. Nah, melihat Anies main presiden-presidenan, turun dari pesawat jet, lalu disalamin oleh juru parkir pesawat. Kelihatan happy banget. Ya kita tentu maklum ya, memang itu yang dicari Anies sejak dulu kayaknya sih. Menikmati suasana sebagai pejabat atau calon pejabat. Beda seperti kebanyakan para pelayan rakyat. Justru menikmati ketika membersamai rakyat, kerja buat rakyat, bukan buat oligarki. Apalagi dari ketiga partai pengusung Anies Baswedan itu hanya Partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi. Sedangkan Demokrat dan PKS selama 10 tahun ini menjadi oposisi. Sehingga mereka sama sekali tidak bisa menguasai kebijakan apapun. Cadangan kas mereka kering. Dan mereka bergantung pada para bohir. Atau seperti yang disebut Fahri Hamzah adalah para bandar. Para bohir atau bandar ini ya tentu dari para pengusaha yang selama ini mereka kecam. Yaitu para oligarki. Pegiat media sosial Denny Siregar secara telak menyentil calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan.
yang mana tidak lagi melakukan safari politik dengan Partai Nasdem. Anies Baswedan memang sering melakukan safari politik ke berbagai daerah. Tapi belakangan ia sudah tak terlihat kompak lagi dengan Nasdem untuk melakukan safari politik. Apakah ini ada kemungkinan oligarki sedang rugi bandar? Lewat akun Twitter pribadinya, Denny Siregar awalnya mempertanyakan bahwa ia jarang melihat Anies dan Nasdem membuat kerumunan massa atau safari politik. Menurutnya, hal itu karena kantong Nasdem sudah kering, atau dengan kata lain Nasdem sudah kehabisan modal untuk membuat safari politik atau menjual Anies. Seperti diketahui, setelah resmi diusung capres oleh Nasdem, Anies langsung diarak ke berbagai daerah dengan menumpang pesawat jet pribadi saat melakukan safari politik. Bahkan, harga sewa jet pribadi yang ditumpangi Anies 2 jamnya ada yang bilang 570 juta rupiah. Kalau 3 hari, berapa miliar tuh? Selain itu, Anies juga membuat kerumunan dengan iming-iming mobil, motor, kulkas, bahkan paket umroh, yang mana jika dikalkulasi juga habis ratusan juta. Maka wajar jika Anies saat ini jarang sekali terlihat melakukan safari politik dan membuat acara dengan mengumpulkan massa yang banyak. Karena ada kemungkinan para oligarki pendukung Anies sudah kering kantongnya. Mereka sudah capek mendukung Anies, bukannya untung malah buntung. Udah keluar duit banyak tapi elektabilitasnya malah anjlok parah. Bahkan tingkat kesukaan publik terhadap Anies terus anjlok sampai 68%, turun jauh dari sebelumnya 73%. Sedangkan yang paling tinggi adalah Ganjar Pranowo dengan angka 82% dan Prabowo 80%. Apa yang Anies tanam semasa menjadi gubernur DKI akhirnya sudah masuk musim panen. Intinya publik makin tidak suka dengan Anies karena reputasinya sebagai ahli merangkai kata sudah terkenal di seluruh Indonesia. Ditambah lagi dengan cap politik identitas yang sudah melekat kuat seperti lem. Anies mau menyesal pun mungkin sudah tidak bisa lagi. Warga DKI tidak akan lupa dengan janji Anies di mana warga akan punya rumah sendiri. Tapi semua itu ternyata tipu-tipu supaya warga terpesona dengan Anies lalu memilih dia sebagai gubernur DKI. Warga DKI tidak akan pernah melupakan demo-demo munafik berkedok bela agama, tapi disusupi dengan politik identitas untuk menyerang lawan politik Anies. Anies merangkul kelompok seperti itu tanpa merasa bersalah, apalagi minta maaf. Kalau ada yang tidak suka atau bahkan banyak yang benci dengan Anies, itu memang pantas buat Anies. Pemimpin yang berani menjual janji yang tak bisa ditepati adalah pemimpin yang tak layak dipercaya. Apalagi Anies berani berutang sampai 92 miliar rupiah. Dengan resiko tak tahu bagaimana harus melunasi jika kalah. Elektabilitas merosot, tingkat kesukaan publik juga merosot. Apa mungkin ini alasan kenapa kelompok sebelah dan mungkin para oligarki gencar menyuarakan narasi Anies dijegal karena kantong mereka sudah kering? Survei memang tidak 100% tepat akurat, tapi semoga saja benar. Semoga ini adalah tanda bahwa memang Anies tidak diterima mayoritas rakyat Indonesia. Kalian bisa bayangkan sendiri betapa masifnya kelompok-kelompok di belakang Anies. Tidak ada makan siang gratis dalam politik. Camkan itu baik-baik. Negara ini sedang dalam incaran kelompok besar yang ingin menguasai. Begitu jagoan mereka menang pilpres, mereka bebas dan bisa pesta besar. Tapi mereka takut ketahuan. Mereka tidak ingin diketahui, mereka ingin jagoannya dipersepsikan bersih dan tidak ada yang menunggangi. Begitu menang pilpres, ujung-ujungnya bakal ketahuan. Mirip dengan skenario Pilkada DKI Jakarta. Seiring berjalannya waktu, satu persatu, bau busuk mulai tercium. Kelebihan bayar, banyak proyek tak jelas dan boros. Formula E. Boros artinya dermawan. Kelebihan bayar adalah dermawan. Dermawan ke siapa? Silakan tanya ke Anies saja. Dia bisa jawab, tapi mungkin tak akan mau jawab. Bagaimana kalau menurut Anda?